Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang urgensi bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Bidang layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Metode bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Pendekatan bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Dan teori bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, yang pertama yang akan kita bahas adalah urgensi bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, anak berkebutuhan khusus sama dengan anak-anak lain pada umumnya. Mereka mempunyai keinginan dan harapan-harapan dalam hidupnya untuk mencapai pribadi yang berkembang secara optimal. Jadi, sudah semestinya anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang layak seperti anak-anak yang lain. Pengembangan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan tentunya bukanlah hanya bersifat pada kegiatan pembelajaran saja, namun meliputi suatu kegiatan untuk dapat menjamin setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan. Sobat BK, layanan tersebut kiranya bisa dipenuhi melalui layanan bimbingan dan konseling agar anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan seluruh potensinya. Pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dilakukan oleh konselor sekolah atau guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling atau konselor sekolah tentunya sudah mengenal serta memahami keberagaman karakteristik anak berkebutuhan khusus sebagai modal dasar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Karena program bimbingan dan konseling yang telah direncanakan serta yang akan dilaksanakan akan dikemas sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah, yang tujuannya agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenali kelemahan dan kekuatannya, serta dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Sobat BK, pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus haruslah berdasarkan pada perencanaan program yang baik, yang meliputi analisis, identifikasi, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut dari program yang dilaksanakan. Anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam kategori permanen tentu akan memiliki kebutuhan layanan yang berbeda dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus
yang termasuk kategori temporer. Penanganan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus akan membantu mereka untuk dapat mencapai tugas perkembangan yang optimal sesuai dengan bakat, potensi, dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karenanya, model layanan bimbingan dan konseling, teknik konseling, dan sifat dari layanan yang diberikan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar tujuan dari program bimbingan dan konseling dapat tercapai dengan baik. Sobat BK, pelayanan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus sama seperti pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak yang lainnya. Diperlukan beberapa kegiatan untuk menjadi fokus pada kegiatan layanan bimbingan dan konseling, yaitu bidang bimbingan konseling yang dilaksanakan di sekolah antara lain bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, dengan didukung oleh beberapa layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, serta didukung oleh kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, serta alih tangan kasus. Sobat BK Konselor, sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling, membantu individu atau kelompok melalui pelayanan konseling untuk memahami keadaan diri dan membantu pemecahan masalah. Penanganan masalah yang dihadapi berdasarkan pada keunikan individu. Sobat BK, langkah awal dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah dengan melakukan identifikasi pada anak berkebutuhan khusus tersebut, yang tujuannya untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak berkebutuhan khusus dalam rangka penyusunan program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka, identifikasi perlu dilakukan oleh konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling, dan jika memungkinkan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan tenaga profesional dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan. Kebutuhan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, mengenai kebutuhan layanan bimbingan dan konseling ini, Thompson dan kawan-kawan menuliskan secara garis besarnya sebagai berikut. Anak harus mengenal dirinya sendiri, menemukan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang spesifik sesuai dengan kelainannya. Kebutuhan ini muncul menyertai kelainannya. Menemukan konsep diri, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan atau kecacatannya, berkoordinasi dengan ahli lain, melakukan konseling terhadap keluarga anak berkebutuhan khusus, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri, membuka peluang kegiatan rekreasi dan pengembangan hobi,
mengembangkan keterampilan personal dan sosial, juga bersama-sama merancang perencanaan pendidikan formal, pendidikan tambahan, dan peralatan yang dibutuhkan. Tujuan layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, secara umum, layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang tertulis pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus secara umum di sekolah bertujuan agar setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, anak berkebutuhan khusus dapat mencapai penyesuaian dan perkembangan yang optimal sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Sobat BK, tujuan dari bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus ini lebih diarahkan untuk membentuk kompensasi positif dari kecacatan yang dimilikinya. Mereka tidak begitu terganggu dengan kecacatan yang ia miliki. Justru ada usaha optimalisasi kecacatan tersebut. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus antara lain memahami dirinya dengan baik, yaitu mengenal segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki berkenaan dengan bakat, minat, sikap, perasaan, dan kemampuannya. Memahami lingkungan dengan baik, meliputi lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan di asrama, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sosial masyarakat. Membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana yang didasarkan kepada pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri dan lingkungannya, dan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Fungsi bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, secara umum, Mortensen dan Schmuller dalam Muhammad Surya membedakan fungsi bimbingan konseling menjadi 5. Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi pertama ini adalah sebuah pencegahan, di mana anak yang ditangani tidak berada pada fase yang parah. Biasanya, fungsi ini dilakukan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam kategori tunalaras, keterlambatan belajar, anak berkemampuan khusus atau gifted, dan anak hiperaktif. Mengapa mereka? Karena mereka tidak termasuk anak berkebutuhan khusus yang terlalu susah dalam pelaksanaan aktivitas, karena termasuk anak berkebutuhan khusus mental ringan dan non-anak berkebutuhan khusus fisik. Biasanya mereka dapat dilihat ketika sikap-sikap awal pertemuan dengan konselor. Hal ini dapat memberikan arahan dengan kegiatan orientasi dan pengembangan awal lainnya untuk mencegah parahnya gangguan. Namun, di sisi lain,
Fungsi pencegahan ini juga dapat dilakukan ketika pertama kali konselor mendapat kunjungan dari konseli dengan melakukan asesmen dan beberapa pendekatan. Konselor dapat menentukan sikap agar dapat melakukan fungsi pertama ini tidak terlalu parah saat pelaksanaan ke depan. Fungsi pemahaman. Sobat BK, fungsi kedua ini adalah semacam bentuk kesepakatan antara konselor dengan konseli bahwa seperti apakah keadaan konseli yang sedang ditangani. Konselor menyampaikan hasil analisa seperti yang telah dilakukan di atas dan konseli mengetahui seperti apa keadaan anak berkebutuhan khusus. Konseli yang dimaksud di sini tidak hanya orang tua atau wali yang menangani di luar aktivitas konseling, tetapi juga anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan agar memahami siapa dirinya. Sobat BK, selain melakukan pendekatan-pendekatan seperti yang telah dijelaskan, berikut merupakan pemahaman lebih detail untuk fase ini. Pemahaman personal. Pemahaman personal ini adalah suatu proses di mana konselor menyampaikan hasil pendekatannya melalui wawancara, asesmen, dan beberapa langkah detail. Konseli diberitahukan bahwa dirinya mempunyai kekurangan ini dan harus mengetahui bagaimana keadaan dirinya. Tidak mudah memang ketika anak berkebutuhan khusus yang ditangani adalah seorang anak Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus mental lainnya, sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Paling tidak, anak berkebutuhan khusus dapat mengetahui secara mendasar untuk mengetahui siapa dirinya. Terlebih lagi, dapat secara sederhana mengorganisir dirinya. Sobat BK, dalam fase pemahaman ini juga membantu anak berkebutuhan khusus fisik untuk berpikir dan menerima dengan lebih lapang, serta mengembangkan nilai-nilai positif lainnya agar menjadi pribadi yang lebih tabah. Kemudian memahami hal-hal lain di luar pribadinya. Berbeda lagi ketika melakukan pemahaman terhadap anak berbakat dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus lainnya. Pemahaman lingkungan kecil. Sobat BK, pemahaman dalam jenis ini, anak berkebutuhan khusus diminta agar mengetahui orang-orang di sekitarnya, seperti memahami teman sekitarnya di sekolah maupun di rumah, keluarga, guru, dan konselor. Kebanyakan anak berkebutuhan khusus menutup diri dan tidak mau memahami atau sekedar mengenal lingkungan kecil di sekitarnya. Pada fungsi pemahaman, poin ini memberikan pandangan pada anak berkebutuhan khusus bahwa dia tidak sendiri, karena masih banyak orang-orang yang peduli dengannya untuk melewati masa sulit dan membantu keluar dari permasalahan. Pemahaman lingkungan luas. Sobat BK, pemahaman yang satu ini bersikap sangat global karena sudah tidak melulu memahami dirinya dan lingkungan sekitar, tetapi juga sudah mencakup masyarakat luas. Sebagai contoh, seringkali di TV atau media massa lainnya yang menayangkan anak-anak berkebutuhan khusus yang menjadi big fan suatu komunitas musik atau komunitas lainnya. Itu merupakan bantuan konselor dalam melakukan aktivitas pemahaman lingkungan luas. Mereka menjadi tahu
berbagai profesi di luar sana dan menyukai hal-hal yang juga digemari oleh manusia atau anak-anak seusianya. Hal ini dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus menyalurkan fungsi pemahaman pada poin pertama, yaitu pemahaman personal, dengan hal-hal yang digemari di luar, sehingga anak berkebutuhan khusus menjadi pribadi yang mandiri dan berprestasi dengan segala kekurangannya. Fungsi perbaikan. Sobat BK, seperti namanya, fungsi ini adalah untuk memperbaiki keadaan anak berkebutuhan khusus yang sedang ditangani. Perbaikan ini juga dapat dilakukan pada saat pengidentifikasian pertama kali, karena keadaan anak berkebutuhan khusus ini harus dilakukan perbaikan karena terlambat dilakukan penanganan. Di sisi lain, perlakuan perbaikan ini dapat dilakukan ketika terdapat hambatan pada fungsi pencegahan dan fungsi pemahaman. Sobat BK, tidak semua perencanaan dan pelaksanaan aktivitas konseling yang sistematis mendapatkan jalan yang mulus dan langsung bertemu pada titik terang, sehingga dibutuhkan fungsi yang ketiga ini, konseling sebagai fungsi perbaikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Fungsi pengembangan. Sobat BK, maksud dan tujuan dari fungsi pengembangan ini adalah sebuah tindak lanjut dari masing-masing definisi detail fungsi sebelumnya, di mana anak berkebutuhan khusus dioptimalkan kemampuannya secara akademik dan non-akademik, sehingga dapat menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Fungsi penyaluran. Sobat BK, dalam fungsi penyaluran ini, layanan bimbingan dan konseling membantu anak berkebutuhan khusus untuk menyalurkan bakat, minat, kecakapan, dan kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan pribadinya. Melalui fungsi penyaluran ini diharapkan layanan bimbingan dan konseling mampu menyediakan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya, sehingga kelak anak berkebutuhan khusus dapat mandiri. Contoh fungsi penyaluran yaitu memilih paket keterampilan, menyusun program terapi sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, menyusun program belajar anak berkebutuhan khusus, dan memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Bidang layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, bidang bimbingan belajar. Sobat BK, permasalahan belajar tidaklah hanya problem yang dialami oleh anak-anak yang normal saja. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki permasalahan dalam belajar, terutama yang terkait dengan alat bantu atau media anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Karena gaya belajar anak berkebutuhan khusus untuk kasus tertentu akan berbeda permasalahan belajarnya dengan anak berkebutuhan khusus yang lainnya pula. Hal ini akan menjadi masalah jika lingkungan belajar tidak dapat mengakomodasinya. Oleh karena itu, bimbingan belajar diberikan untuk membantu anak berkebutuhan khusus agar memiliki kemampuan diri dalam penyesuaian diri pada situasi lingkungan belajar,
sehingga anak berkebutuhan khusus mampu belajar dengan efektif. Bidang bimbingan pribadi. Sobat BK, setiap anak akan menghadapi berbagai masalah yang berbeda-beda. Dalam keadaan tertentu, anak terkadang dihadapkan pada suatu permasalahan yang bersumber dari pribadinya sendiri. Anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan yang diakibatkan hambatan atau gangguan maupun kelainan yang dimilikinya. Sekalipun masalah-masalah tersebut tidak selalu dialami oleh semua anak berkebutuhan khusus, sehingga perlu adanya bimbingan pribadi bagi anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, sangatlah tidak mudah untuk membantu memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Namun, bimbingan pribadi sangat penting dilakukan karena hal ini akan bisa berdampak pada penerimaan maupun penolakan pada dirinya. Konselor sekolah berupaya memahami anak berkebutuhan khusus sebaik mungkin, memahami keluarganya, teman-temannya, dan lingkungan sosialnya. Bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu menerima dirinya, akan menjadi kekuatan pada dirinya untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Melalui bimbingan pribadi, anak akan dapat berkembang dengan optimal berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya dengan didukung oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bidang bimbingan sosial. Sobat BK, anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi masalah yang berhubungan dengan orang lain atau dengan lingkungan sosialnya. Selain karena kekurang mampuan anak berkebutuhan khusus untuk berhubungan dengan lingkungan sosialnya, juga dipengaruhi oleh hambatan atau gangguan maupun kelainan yang dimilikinya. Anak berkebutuhan khusus kadang kesulitan dalam mencari teman bermain di lingkungan sekitarnya. Ada yang merasa minder dan merasa terasing dalam kegiatan kelompok atau pekerjaan-pekerjaan kelompok. Kesulitan dalam situasi sosial yang baru dan juga permasalahan lainnya yang diakibatkan oleh hambatan yang dialaminya. Oleh karena itu, sangat diperlukan peranan konselor dalam membantu anak memiliki rasa percaya diri ketika berada dalam lingkungan sosial, di mana mereka dengan segala keterbatasan yang mereka miliki melalui bimbingan sosial baik secara individu maupun kelompok. Bidang bimbingan karir. Sobat BK, anak berkebutuhan khusus dengan segala keterbatasan yang mereka miliki juga memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya dalam merencanakan karir di kehidupannya. Namun, seringkali menjadi masalah bagi anak berkebutuhan khusus ketika berkenaan dengan pemilihan jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Dengan menumpuknya berbagai permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, tentunya memerlukan layanan yang mendukung, bukan hanya kepada keberhasilan belajar saja di kelas, tetapi juga layanan lain yang memandirikan anak berkebutuhan khusus melalui layanan bimbingan karir. Sobat BK, bimbingan karir bagi anak berkebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengatasi berbagai masalah pekerjaan yang akan dihadapinya kelak. Untuk itu, mereka perlu diperkenalkan berbagai jenis pekerjaan
atau tempat latihan tertentu untuk jenis pekerjaan yang mungkin dikuasainya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh konselor di sekolah dalam melaksanakan bimbingan karir, antara lain bagaimana mengupayakan dan membantu anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, membantu penyesuaian diri yang sebaik-baiknya dalam lapangan pekerjaan, bahkan dimungkinkan juga dengan adanya kerjasama dengan pihak orang tua atau stakeholder untuk dapat merancang dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu. Layanan, bimbingan, dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, untuk mendukung kegiatan bimbingan, maka diperlukan beberapa layanan bimbingan dan konseling. Adapun beberapa layanan bimbingan yang dapat dilakukan bagi anak yang berkebutuhan khusus antara lain layanan orientasi. Layanan orientasi, layanan bimbingan untuk memperkenalkan pada anak berkebutuhan khusus tentang lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan dimulai dari suatu anggapan bahwa sebenarnya memasuki lingkungan baru tidaklah mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus dan juga anak pada umumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan diri, terutama pada lingkungan sekolah, sehingga membantu mempermudah dan memperlancar penyesuaian diri mereka di lingkungan tersebut. Sobat BK, pelayanan orientasi dilaksanakan pada awal semester baru. Materi orientasi di sekolah dapat mencakup tentang tata tertib sekolah, kurikulum sekolah, organisasi sekolah, staf dan guru-guru, program bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, termasuk fasilitas atau sarana prasarana yang disiapkan bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan informasi. Sobat BK, layanan informasi adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh konselor sekolah atau guru bimbingan konseling dalam memberikan informasi tentang hal-hal yang dipandang bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus. Ada 3 alasan utama pentingnya layanan informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Prayitno dan Erman, yaitu membekali individu tentang lingkungan yang dihadapi. Individu kemungkinan dapat menentukan hidupnya, dan setiap individu pada dasarnya unik. Sobat BK, berdasarkan ketiga alasan tersebut, layanan informasi sangatlah diperlukan, terutama bagi anak. Konselor sekolah atau guru bimbingan konseling membantu anak yang berkebutuhan khusus menerima dan memahami informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan yang disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi anak berkebutuhan khusus. Layanan, penempatan dan penyaluran. Sobat BK, layanan penempatan dan penyaluran dilakukan di sekolah agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan penempatan dan penyaluran yang tepat. Layanan penempatan bagi anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan kemampuan, bakat, dan minat sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Layanan penempatan merupakan kegiatan bimbingan dalam membantu anak atau kelompok yang memiliki permasalahan penyesuaian diri, melakukan penempatan
anak di lingkungan yang sesuai untuk dirinya, pemberian kesempatan pada anak untuk berkembang dengan optimal, sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki tempat yang sesuai untuk mengembangkan potensi dirinya. Layanan bimbingan belajar. Sobat BK, layanan bimbingan belajar akan memungkinkan anak dapat mengembangkan diri, sikap, serta kebiasaan belajar dalam mengatasi permasalahan belajarnya. Layanan ini diberikan agar anak berkebutuhan khusus menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya. Layanan ini memiliki tujuan agar setiap anak berkebutuhan khusus mampu melakukan penyesuaian diri yang baik dalam belajarnya, sehingga mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Sobat BK, layanan bimbingan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dedi Kustawan, yaitu pengenalan anak berkebutuhan khusus yang memiliki masalah belajar, perlu diketahuinya sebab dari masalah belajarnya, dan pemberian bantuan yang cocok untuk mengatasi masalah belajar. Layanan konseling perorangan. Sobat BK, layanan konseling perorangan merupakan suatu layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan langsung dengan konselor sekolah atau guru bimbingan konseling secara tatap muka. Tentunya, azas kerahasiaan sangat dijaga dalam pemberian layanan ini, mengingat dalam layanan konseling perorangan, permasalahan yang dialami bisa jadi adalah sangat rahasia bagi konseling. Layanan konseling perorangan berusaha membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus tertentu bisa jadi memiliki kesulitan dalam berkomunikasi atau dalam kegiatan tatap muka. Maka perlu diupayakan dengan memilih strategi dan penyesuaian cara yang sebaik-baiknya dalam berkomunikasi dan dalam melaksanakan konseling perorangan. Dengan konseling perorangan diharapkan anak berkebutuhan khusus akan menjadi anak yang mandiri dan mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Layanan konseling kelompok. Sobat BK, layanan konseling kelompok merupakan kegiatan layanan untuk membantu anak berkebutuhan khusus terlibat dalam pengentasan permasalahan yang mereka alami melalui kegiatan dinamika kelompok. Layanan konsultasi. Sobat BK, layanan konsultasi merupakan suatu layanan yang diberikan kepada anak yang memerlukan pemahaman dan strategi yang perlu dilaksanakan dalam mengentaskan permasalahan. Layanan mediasi. Sobat BK, layanan mediasi dilaksanakan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk membantu menyelesaikan permasalahan pada dua pihak atau lebih yang belum menemukan kecocokan atau ketidakharmonisan dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar pihak yang mengalami masalah. Metode bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, pelaksanaan proses bimbingan dan konseling
untuk anak berkebutuhan khusus, diperlukan beberapa metode yang mendukung terselenggaranya kegiatan bimbingan dan konseling secara optimal. Metode bimbingan konseling yang ada adalah metode wawancara. Metode wawancara jika diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus harus mengetahui terlebih dahulu jenis kebutuhan anak tersebut. Ketika anak dengan keterbatasan dalam hal pendengaran dan bicara atau tunarungu wicara, konselor harus menyesuaikan kebutuhan anak tersebut. Wawancara bisa dilakukan dengan bahasa isyarat atau cara lain sehingga anak berkebutuhan khusus tadi menjadi paham tentang pertanyaan dari konselor, sehingga mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Metode direktif. Sobat BK, metode ini diterapkan bagi anak berkebutuhan khusus karena metode ini dipandang mampu membantu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh konseling. Dalam hal ini, anak berkebutuhan khusus. Karena konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat secara langsung memberikan jawaban terhadap masalah yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Karena tidak semua anak berkebutuhan khusus mampu menemukan dan merenungkan masalahnya sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain. Salah satunya adalah konselor sekolah atau guru bimbingan konseling. Metode non-direktif atau mengarahkan. Sobat BK, penggunaan metode non-direktif ini terdapat dasar pandangan bahwa konseling sebagai makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemantapan diri sendiri. Konseling diberi kesempatan mencurahkan segala tekanan batin sehingga akhirnya mampu menyadari tentang kesulitan-kesulitan yang diderita. Dengan demikian, peranan konselor sekolah atau guru bimbingan konseling adalah merefleksikan kembali segala tekanan batin atau perasaan yang diderita oleh konseling. Jadi, konselor hanya bersikap menerima dan menaruh perhatian terhadap penderitaan konseling serta mendorongnya untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, mengatasi problem tanpa adanya paksaan mengikuti nasihat dari konselor atau guru bimbingan dan konseling. Sobat BK, pada metode ini konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling juga tidak mengisi pikiran konseling dengan pertimbangan-pertimbangan baru, akan tetapi hanya mempermudah refleksi diri dalam suasana komunikasi yang penuh saling pengertian dan kehangatan. Sobat BK, beberapa metode bimbingan dan konseling di atas dapat diterapkan kepada konseling. Dalam hal ini, anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Khususnya untuk anak yang berkebutuhan khusus yang dianggap lebih membutuhkan bimbingan dan konseling dalam menjalankan kehidupannya di masa yang akan datang. Pendekatan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individual. Sobat BK, terdapat istilah yang sangat familiar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Kalimat sederhana yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika pertama kali bertemu dan ingin membina hubungan yang lebih hangat dan harmonis, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun yang panjang. Pendekatan individual atau pendekatan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling kepada konseling.
ini dimulai dari hal yang sederhana. Konselor menggali informasi tentang konseling yang akan didampingi selama pelayanan bimbingan dan konseling. Aktivitas tersebut dapat berupa mengetahui hal-hal sederhana seperti identitas sederhana, nama, usia, tempat tinggal, kegemaran, cita-cita, biografi atau autobiografi yang meliputi latar belakang, jenis dan sebab konseling mengalami disorder atau kelainan, keadaan keluarga, permasalahan konseling yang membuatnya merasa kesulitan, baik internal maupun eksternal, watak dan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk mengidentifikasi apakah terdapat kelainan lain selain yang telah diketahui, dan pembahasan sederhana lain antara konselor dan konseling untuk membina hubungan dekat, harmonis, dan hangat. Sobat BK, dalam pelaksanaan pendekatan individual dapat dilakukan kepada konseling secara langsung atau bisa menggali informasi kepada orang tua atau orang lain yang mengantarnya kepada konselor. Tidak mustahil apabila konselor juga memperkenalkan diri dengan hangat kepada konseling. Bisa dimulai dari menyebutkan nama dan kegemaran kepada konseling. Lakukan beberapa obrolan hingga membuat konseling merasa nyaman dengan apa yang dibicarakan dan sikap yang ditampilkan. Sobat BK, beberapa hal lain untuk mengetahui individu dari konseling yang dihadapi, untuk menganalisa keadaan jiwa atau mental mereka. Dapat dilakukan beberapa aktivitas seperti melakukan tes, yaitu tes intelijensi, minat, dan bakat melalui tes tertulis atau aktivitas lain yang nantinya dapat disampaikan secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat dibaca oleh orang tua atau wali yang mengantarkan konseling kepada konselor. Pendekatan tingkah laku atau pendekatan behavioral. Sobat BK, pendekatan model seperti ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling. Setelah mengetahui aspek-aspek dasar konseling, konselor dapat meneruskan aktivitasnya dengan berbagai aktivitas motorik yang mana nantinya menghasilkan sebuah laporan melalui tingkah laku konseling. Namun, di lain hal, cara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan dengan cara individual gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal. Pendekatan realitas. Sobat BK, terapi realitas adalah suatu model aktif, direktif, dan didaktik. Penekanannya pada perilaku sekarang, bukan pada sikap, wawasan, sesuatu yang lalu atau motivasi ketidaksadaran. Pendekatan ini adalah pendekatan secara singkat yang dilakukan konselor terhadap konseling. Pendekatan realitas ini didasarkan atas ide empiris individu atau kelompok yang memberikan tanggung jawab terhadap beban yang diberikan konselor terhadap konseling anak berkebutuhan khusus, agar diketahui seberapa besar ukuran keberhasilan yang dicapai. Ini juga dapat untuk mengetahui perkembangan dan kemampuan anak, agar konselor dapat mengamati secara benar. Sobat BK, dari ketiga model pendekatan di atas,
Hasilnya akan terjadi apabila terjadi hubungan yang harmonis dan hangat antara konselor dan konseli anak berkebutuhan khusus. Perkembangannya, potensi yang dimiliki oleh konseli, timbulnya kesadaran oleh konseli anak berkebutuhan khusus bahwa dia memang harus beradaptasi dan hidup bersama-sama dengan teman-teman di sekitarnya yang merupakan bukan anak berkebutuhan khusus. Teori pelaksanaan konseling anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, ada begitu banyak teori konseling dalam psikoterapi. Adapun beberapa macam jenis teori, misalnya teori client center, teori Gestalt, teori ego, teori rasional emotif terapi, teori kognitif behavioral, teori trade and factor, teori humanistik, teori family system, teori rasional emotif, teori analitik, dan masih banyak lagi. Namun, sayangnya tidak semua teori yang telah disebutkan tersebut berfungsi apabila diterapkan dalam konseling terhadap anak berkebutuhan khusus. Karena setiap anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan serta penanganan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa teori yang cocok untuk digunakan dalam melakukan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus. Tidak mustahil juga apabila pengaplikasian teori tersebut dikombinasikan menjadi 2 atau lebih, dijadikan satu. Dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu aktivitas konseling terhadap anak berkebutuhan khusus dengan lancar dan berkesan terhadap konseli. Sobat BK, berikut merupakan jenis-jenis teori dan penjelasannya yang dapat diaplikasikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Teori client center atau Rogerian terapi. Sobat BK, menurut teori ini, di dalam diri manusia sendiri memiliki sumber daya yang amat luas untuk memahami dirinya sendiri. Dengan sebuah sikap perilaku yang mandiri yang dapat dimanfaatkan, manusia merupakan sosok pribadi yang juga dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es yang ada di laut. Apabila dilihat dari permukaan, hanya sedikit potensi yang mungkin diketahui. Namun, apabila digali secara lebih mendalam, maka terdapat jumlah yang tak terhitung untuk dipastikan. Teori ini dapat diterapkan pada seorang anak berkebutuhan khusus yang apabila dilihat secara luar mereka mempunyai kekurangan, namun mereka dapat digali potensinya melalui pendekatan client center ini. Sobat BK, dalam teori ini terdapat 3 aspek utama yang dapat ditelaah demi melakukan aktivitas pelayanan konseling terhadap konseli anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah kajian umum atau phenomenal field. Pada poin ini, client center dapat diaplikasikan pada saat pengenalan pertama seperti pada langkah-langkah melakukan aktivitas konseling. Di sini, konseli anak berkebutuhan khusus diberikan pengertian tentang bagaimana menyikapi keadaan dirinya yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Perlu diketahui bahwa pemberian respon terhadap sebuah kejadian akan mengantarkan bagaimana sikap kita merespons sebuah realita.
Apabila sebuah persepsi telah berubah, maka reaksinya juga akan berubah sesuai persepsi tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang anak menganggap bahwa dirinya adalah seorang tunanetra dan itu adalah sebuah realita pada dirinya yang sudah mutlak, maka dia akan terus hidup terpuruk dengan kekurangannya itu. Padahal dengan menjadi anak yang tunanetra juga bisa melakukan aktivitas lainnya. Tidak usah jauh-jauh ke negeri orang. Di Indonesia sendiri juga terdapat seorang tunanetra yang sukses menjadi seorang pianis profesional yang sudah keliling ke berbagai belahan negara di dunia ini. Pengaturan lanjut atau organisme. Sobat BK, ini merupakan langkah lanjut yang memberikan sebuah aktualisasi pada konseli anak berkebutuhan khusus. Penyadaran secara aktualisasi ini dapat dilakukan kepada konseli anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan dan kepada orang tua sebagai pihak pengganti di tempat lain ketika konselor tidak bersama dengan konseli anak berkebutuhan khusus. Memang disinilah tantangannya menjadi seorang konselor terhadap konseli anak berkebutuhan khusus, karena konseli anak berkebutuhan khusus yang ditangani bukan hanya fokus kepada konseli anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan, melainkan juga dengan orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Berdasarkan teori ini bahwa manusia mempunyai bakat yang luasnya bagaikan samudra. Di sini adalah tahap tindak lanjut yang mengoptimalkan hal-hal positif dari konseli anak berkebutuhan khusus. Konselor dapat melakukan aktivitas ini dengan melakukan wawancara atau penggalian data pada saat menjalankan asesmen diri sendiri atau the self. Sobat BK, seringkali ketika seseorang bermain dengan pola pikirnya sendiri, akan terjadi timbulnya percampuran antara perasaan dan persepsi. Dalam penerapan teori center persona ini memang tidak akan jauh dari aktivitas yang melakukan berbagai pendekatan perseorangan yang sangat fokus. Sehingga tidak heran apabila fenomena tersebut terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, konselor memberikan arahan secara perlahan dan juga mengarahkan kepada konseli anak berkebutuhan khusus kepada hal-hal yang lebih terbuka. Misalnya, membawa konseli anak berkebutuhan khusus untuk menjamah ranah di luar pribadinya, seperti lingkungan, dan mengeksplorasi konseli anak berkebutuhan khusus dengan berbagai pengalaman yang mana menggabungkan antara pengontrolan pribadi dengan aktivitas masyarakat. Terapi emosi rasional atau rasional emotif terapi adalah salah satu teori konseling yang juga cocok diaplikasikan kepada konseli anak berkebutuhan khusus. Teori konseling ini ditemukan oleh Albert Ellis. Sobat BK, teori ini sejak tahun 1930 diganti menjadi REBT, yaitu Rational Emotion Behavior Therapy. Maksud dari terapi ini adalah melakukan aktivitas pendekatan psikoterapi yang memanfaatkan fungsi-fungsi dari pola pikir dan emosi konseli untuk memberikan perubahan perilaku yang lebih baik. Konselor atau terapis berusaha mengubah keyakinan irasional, tantangan berpikir, dan mempromosikan rasional self-talk dan berbagai strategi
yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sobat BK, teori RIBT ini menitikan pada pembawaan manusia yang irasional, tidak realistik, dan tidak logis, yang seringkali mengganggu cara kerja otak. Pengaplikasian teori ini khususnya untuk hal-hal yang telah dijelaskan dapat diterapkan apabila anak berkebutuhan khusus yang ditangani bukan anak berkebutuhan khusus mental berjenis berat, seperti keadaan anak berkebutuhan khusus Down syndrome atau sejenisnya. Selain itu, dengan target anak berkebutuhan khusus yang sama, mereka dianjurkan agar selalu melihat hal-hal positif di balik kekurangannya. Dapat juga memberikan contoh teman-teman lainnya yang juga mempunyai keterbatasan yang sama namun berprestasi di luar, seperti halnya teori yang sudah-sudah, yaitu bermain piano dengan mata tertutup saat pertama kali mulai dan menjadi pemain kelas dunia. Merupakan suatu hal yang tidak logis, namun pada kenyataannya anak berkebutuhan khusus putra Indonesia telah melakukannya. Konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat berimajinasi agar memberikan tantangan-tantangan lain untuk konseli anak berkebutuhan khusus yang bersifat sama. Inilah yang dinamakan berpikir out of the box. Sobat BK, di teori ini terdapat juga strategi yang bisa diaplikasikan kepada semua jenis anak berkebutuhan khusus, yakni memberikan mereka permasalahan yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan keadaan konseli anak berkebutuhan khusus. Tidak jauh seperti penjelasan sebelumnya, hanya saja kali ini strateginya dapat diaplikasikan ke semua jenis anak berkebutuhan khusus. Konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat melakukan pemberian masalah, bermain peran, memberikan tugas atau tanggung jawab kecil. Tugas-tugas yang dibebankan terhadap mereka harus dipantau sebagaimana untuk melihat perkembangan dari anak berkebutuhan khusus dengan kemandiriannya. Tugas-tugas atau masalah yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dapat bervariasi. Di sini, konselor dituntut untuk kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak berkebutuhan khusus agar selesai bimbingan ia dapat menjadi pribadi yang diharapkan. Dapat juga konselor atau guru bimbingan dan konseling meminta bantuan keluarga anak berkebutuhan khusus tersebut agar membantu untuk memantau anak berkebutuhan khusus tersebut ketika konselor atau guru bimbingan dan konseling berada di lokasi yang berbeda. Teori tingkah laku kognitif atau kognitif behavioral. Sobat BK, teori ini ditemukan oleh Skinner yang menekankan jika teori ini merupakan sebuah pengaruh dari lingkungan, menolak kejadian internal dan pandangan perasaan serta pola pikir yang menunjukkan sikap asli dari konseling, sehingga teori ini dapat diaplikasikan terhadap anak berkebutuhan khusus jenis gifted yang mempunyai pola pikir lebih bebas, berkembang, dan seperti anak normal lainnya. Sobat BK, sebelum mengaplikasikan teori ini, perlu diketahui oleh konselor bahwa teori ini terdapat 4 unsur pengembangannya.
Adapun 4 unsur tersebut adalah klasikal, conditioning. Unsur ini mengarahkan kepada penganalisaan respon dari konseli anak berkebutuhan khusus terhadap permasalahan atau sesuatu yang dihadapi oleh konseli anak berkebutuhan khusus. Respon ini dapat dimaksudkan dari segi kemampuan mental maupun aspek-aspek lain. Untuk mengaplikasikannya, konselor dapat memberikan tugas kepada konseli anak berkebutuhan khusus yang kemudian dilihat respon yang diberikan. Dalam pengembangan ini, konselor dapat mengaplikasikan ke semua konseli anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pengembangan dari teori ini dapat juga diaplikasikan pada saat melakukan asesmen. Operan conditioning. Sobat BK, dalam operan conditioning ini memberikan pengembangan pada teori kognitif behavioral untuk membantu perkembangan perilaku sosial dan adaptif dari seorang anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya anak normal saja yang membutuhkan perbaikan dalam perilaku sosial dan lebih adaptif dengan lingkungannya. Justru anak berkebutuhan khusus yang mempunyai kebutuhan lebih dari anak pada umumnya membutuhkan pendekatan semacam ini oleh konselor. Dimulai dari hal yang sederhana. Anak berkebutuhan mental disorder dapat diamati bagaimana tanggapannya ketika ia diminta untuk menulis dengan diberikan pilihan peralatan yang ada di depannya. Konselor dapat memberikan berbagai macam tools yang masuk akal untuk digunakan ataupun tidak. Dari situ dapat dilihat bagaimana tanggapan signifikan yang diberikan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Sobat BK, untuk anak berkebutuhan khusus kategori non-mental disorder dapat diberikan pengembangan berupa ditempatkan di lingkungan yang baru dengan segala kekurangannya. Namun sebelumnya, anak berkebutuhan khusus ini diberikan pengarahan dan beberapa pembekalan terlebih dahulu agar konseli anak berkebutuhan khusus tidak merasa dibuang. Dari peristiwa itu dapat diambil juga sebagai salah satu tanggapan signifikan dari anak berkebutuhan khusus yang sedang ditangani itu. Social Learning Theory. Sobat BK, cabang ilmu dari teori cetusan Skinner ini mengacu pada harapan manusia. Pada dasarnya, manusia ingin selalu menjadi yang lebih baik dari hari ke hari berikutnya. Namun, karena beberapa faktor keinginan alamiah manusia itu berangsur-angsur padam. Maksud dari memanfaatkan keinginan menjadi yang terbaik adalah dengan mendorong anak berkebutuhan khusus untuk menjadi manusia yang mempunyai harapan. Mereka hidup dengan keterbatasan, bukan berarti dilarang untuk berharap dengan pendekatan yang seimbang. Teori ini mampu membuat anak berkebutuhan khusus menjadi mampu berkembang dan bertahan dengan keterbatasannya. Tidak peduli anak berkebutuhan khusus jenis apapun. Dalam konsep ini juga menyentuh sektor religi seseorang, di mana menanamkan nilai-nilai agama bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Dalam ranah Islam, bisa juga anak berkebutuhan khusus diperkenalkan kepadanya tentang ikhtiar, husnuzon, tawakal, dan bersyukur atas segala rahmat yang telah diberikan dalam kehidupan mereka. Sobat BK, untuk jenis anak berkebutuhan khusus
yang tidak mempunyai kekurangan dalam kesehatan mental. Contohnya seperti anak berkebutuhan khusus tunagrahita dapat memberikan mereka suatu sikap untuk berani berubah dan mengambil resiko. Pada umumnya, orang jika mempunyai kelainan fisik maka dia sudah frustasi terlebih dahulu dan akan menggantungkan hidupnya kepada orang di sekitarnya. Padahal sejatinya mereka mempunyai kesempatan dan kemampuan yang sama seperti manusia normal lainnya. Cognitive Behavior Therapy. Sobat BK, behavior therapy adalah memberikan aktivitas-aktivitas yang menjadi sebuah orientasi aksi atau memberikan relaxation training untuk anak berkebutuhan khusus jika masih terdapat hal-hal negatif lain di luar dugaan yang masih membutuhkan bantuan untuk dikeluarkan dari permasalahannya. Family Systems Counseling. Sobat BK, keluarga merupakan suatu tempat kembalinya manusia ketika dalam kondisi apapun dan untuk siapapun. Dalam keluarga juga turut andil dalam membentuk karakter seseorang, baik orang itu tercipta dengan segala kesempurnaannya dan keistimewaannya, maupun orang yang terlahir untuk hidup dengan segala keterbatasannya. Pelaksanaan teori ini tidak hanya membutuhkan partisipasi antara dua elemen, yaitu anak berkebutuhan khusus dan konselor, atau tiga elemen anak berkebutuhan khusus, konselor, dan orang tua, melainkan membutuhkan peran semua anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga yang terdapat satu atau lebih anggotanya yang termasuk golongan anak berkebutuhan khusus, mampu menerima dan memperlakukan saudaranya dengan sikap yang sebenarnya. Tidak jarang apabila terdapat sebuah keluarga yang salah satu anggotanya termasuk kriteria anak berkebutuhan khusus dan kemudian dia selalu diperolok, diperlakukan tidak adil, dipinggirkan dan tidak mendapatkan kesempatan dan hak yang setara dengan saudara yang lainnya. Akibatnya, anak bisa semakin menarik diri dari lingkungannya dan merasa dirinya tidak berguna berada di lingkungan tersebut. Bayangkan saja apa yang terjadi apabila seorang anak berkebutuhan khusus merasa keluarganya yang seharusnya menjadi tempat bertumbuh malah tidak nyaman di rumah. Belum tentu juga ketika anak tersebut berada di luar rumah mendapatkan perlakuan yang seharusnya. Parahnya akan terasa lebih buruk lagi ketika orang tua tidak menyadari keadaan anaknya yang sebenarnya seorang anak berkebutuhan khusus. Katakan saja misalnya terdapat anak berkebutuhan khusus dalam jenis lamban belajar. Secara luar anak ini tidak mempunyai kekurangan karena secara fisik dia terlihat normal. Tatapan mata, gerakan kinestetiknya pun normal. Namun ketika diajak untuk berpikir maka akan terlihat bagaimana keadaan sebenarnya. Sobat BK, perlu diketahui oleh konselor yang menerapkan teori ini agar memperhatikan beberapa aspek lain yang memberikan bantuan dan dorongan dalam pelaksanaannya. Konselor bisa mengajak dan memberi wawasan terhadap anggota keluarga lain agar ketika konselor berada jauh dari konseli anak berkebutuhan khusus, anggota keluarga tersebut tidak melakukan bullying atau tindakan lain yang dapat membuat keadaan kejiwaan anak berkebutuhan khusus semakin memburuk. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus.
Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.